wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya banggakan, dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita memuja Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk hadir di majelis ilmu. Karena jiwa itu seperti tanaman, Bu. Hati, kolbu kita itu seperti tanaman. Kalau tanaman itu tidak disiram, maka dia akan layu, kering, dan mati. Begitupun jiwa. Jiwa kalau tidak disiram, dia akan keras. Kalau sudah keras, susah mati. Jiwa yang mati, hati yang keras, hati yang berpenyakit. Nah, siramannya apa? Supaya dia tidak keras, supaya dia tidak mati, supaya dia lembut dan bisa menerima nasihat-nasihat untuk kebaikan dalam kehidupannya, yaitu dengan ilmu. Jadi istilahnya kalau tanaman itu dengan disiram air, kalau kolbu kita disiram dengan ilmu, siraman rohani istilahnya kan, seperti itu. Jadi sebetulnya kehadiran kita di sini adalah sedang menghidupkan jiwa. Jiwa itu harus hidup, Bu. Kalau jiwa nggak hidup, nah ini sumber masalah. Jiwanya nggak hidup, mati, keras, dinasehatin, ogah. Malah balik lebih galak. Kemudian setiap langkah, sikap dan tindak tanduknya tidak sesuai, nggak terarah. Itu jiwa yang keras, jiwa yang tidak tersirami dengan ilmu. Jadi alangkah gembiranya kita ya, masih diberikan oleh Allah kesempatan, kemampuan untuk melangkahkan kaki, menyiram kolbu kita. Tidak semua orang disiram, Bu. Lihat aja pohon-pohon, kan ada yang kering, ada yang tumbuh bagus. Yang kering itu nggak disiram. Seperti itulah jiwa setiap manusia yang ada di alam raya ini, di kampung kita gitu. Saya melihat pohon-pohon kan, ada yang kenapa ini pohon jelek kelihatannya kan kalau nggak disiram. Tapi kalau subur, indah dipandang, apalagi sampai berbuah, dinikmati. Nah, begitupun orang yang datang untuk menyuburkan jiwa-jiwanya gitu. Kita termasuk di dalamnya. Ya. Kita masuk ke kajian tafsir Quran surat Al-Ikhlas ya. Ada berapa ayat, Bu, Al-Ikhlas? 4 ya. Al-Ikhlas itu 4 ayat, turun di kota Mekah. Ayat yang turun ayat yang ke-19. Dia urutannya di dalam Al-Qur'an adalah Quran ke-112 urutannya, Bu. Tapi urutan turunnya Al-Qur'an itu ke-19. Dia turun sebelum Quran surat Al-Falaq, sebelum Quran surat An-Nas. Sebelum. Kemudian sebelumnya
Maksudnya gini loh Bu, An-Nas sama Al-Falaq itu turun setelah Quran surat Al-Ikhlas. Berarti dia sebelumnya ya Bu? Duluan ya. Betul ya. Iya. Nah, kemudian sebelum surat Al-Ikhlas itu diturunkan Al-Lahab. Al-Lahab baru Al-Ikhlas, setelahnya baru Al-Falaq, baru An-Nas. Begitu maksudnya. Jadi Al-Ikhlas ini ada hubungannya dengan Quran surat Al-Lahab. Al-Lahab itu orang-orang yang mengingkari tentang keesaan Allah, yang tidak percaya, yang durhaka kepada Allah. Nah, dibantah oleh ayat Quran surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu bukan begitu gitu. Allah ini begini loh, qul huwallahu ahad. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul namanya ya Bu ya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran Al-Ikhlas, itu apa sih? Sebab turunnya kenapa gitu. Al-Ikhlas ini turun disebabkan orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad. Saya ingin tahu Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa? Nah gitu ya, sifat-sifatnya bagaimana? Karakternya bagaimana? Dia pengen tahu gitu Bu. Sebetulnya niatnya itu bukan ingin beriman kepada Nabi Muhammad, ingin ngetes. Maka kata Allah, ketika orang Yahudi tadi bertanya kepada Rasulullah, jawablah, kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Huwa, dia, Allah yang ahad. Nah, kita preteli satu-satu ya Bu ya. Siapkan. Ini kayak orang kuliah ya Bu. Pendengaran. Kan mintanya ada tafsir ya Bu Tila ya. Saya pelajari tafsir itu. Nih gimana ya sesuai dengan pengetahuan saya ketika saya kuliah kan. Tapi nih gimana ibu-ibu biar bisa memahaminya biar enak. Putar-putar lah gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya. Amin. Tapi intinya tadi kejadian ini kenapa turun Quran surat Al-Ikhlas? Karena pertanyaan dari orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah ingin menyatakan begini, ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah gitu ya, kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Tuhanmu itu kayak apa gitu ya. Dia pengen tahu, Nabi Muhammad kan orang baru gitu ya, terus mau bawa agama baru gitu, Islam gitu kan. Terus kata Nabi Muhammad, kul, kan dikasih info lagi sama Allah kan. Kul, katakanlah hai Muhammad, huwa dia. Kok huwa sih Bu Fika? Huwa itu kalau dalam bahasa Sorok. Baterainya jangan-jangan. Atau kegedean ya? Hole-nya kayaknya. Malah justru kayaknya kegedean. Oh gitu ya. Ya, kita lanjut ya ibu-ibu ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa itu kalau di dalam bahasa Nahwu Shoroh yang kita pelajari menunjukkan kalau laki-laki huwa ya. Kalau perempuan iya. Kalau dua huma ya. Terus kalau laki-laki banyak hum. Iya kan, kalau perempuan bukan hum. Hunna itu banyak. Bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab itu emang banyak Bu, kaya bahasanya. Kemudian kalau bahasa Arab itu ada namanya hakiki, ada namanya majazi. Kalau hakiki itu artinya kedudukan bahasanya emang seperti itu, seperti gini. Huwa, dia adalah laki-laki. Nah, kemudian kalau perempuan, dia adalah perempuan gitu ya. Dan perempuan biasanya memakai tak marbutoh. Nah itu hakiki namanya. Sekarang kalau kita lihat yang majazi, izas sama'u fatarat kan ada. Nah, wasamai
Wat torik, nah, bukan itu yang iza sama fatorat ya, yang pakai tak ya, yang pakai tak gitu ya. Emang langit itu atau langit, matahari itu kan diindikasikan ujungnya memakai tak. Tapi kalau bulan tidak pakai tak. Kenapa, Bu? Itu namanya majazi, bukan berarti langit itu laki-laki gitu ya Bu. Matahari itu laki-laki, kalau bulan perempuan gitu ya. Terus kalau bulan laki-laki, bukan begitu. Jadi kalau ibu baca di Al-Qur'an ya, ada tak marbutoh nama-nama makhluk Allah. Nah, itu bukan berarti hakiki namanya begitu, Bu. Tapi majazi. Saya ingin menekankan kepada ibu semua, huwa di sini bukan berarti Allah itu laki-laki, bukan gitu, Bu. Huwa, siapa Allah itu? Kan mereka bertanya. Sebutkan Muhammad, dia gitu. Dia itu sosok yang tidak bisa kelihatan tapi nyata jelas keberadaannya gitu maksudnya, Bu. Dia itu siapa? Dia itu Allah. Allahu Ahad. Allah yang satu. Satu gitu ya, Bu ya. Allah yang satu. Jadi di sini Allah ingin menyebutkan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, kenapa memakai kata-kata hu. Bukankah di dalam Al-Quran juga kalau Allah mengatakan seperti ini, Bu? Ini bisa dibandingkan ya, Bu ya. Ketika Allah menyatakan, kalau hambaku bertanya kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad, apa, Bu? Anni, sesungguhnya aku, fa inni qarib. Di situ untuk orang yang sedang berdoa kepada Allah, sedang meminta kepada Allah, sedang memohon kepada Allah, kalimatnya pakai ini saya. Kok bukan huwa? Atau yang ini harusnya kul ini, katakanlah aku ini Allah, harusnya begitu ya, Bu ya. Tapi kenapa Allah bilang katakan Muhammad huwa, dia Allah. Tapi ketika ada orang yang sedang meminta kepada Allah, sedang bermunajat kepada Allah, sedang dekat kepada Allah, Allah katakan anni fa inni qarib. Itu Bu kalau tafsir begitu emang. Artinya apa? Ketika ada orang yang bertanya tentang Tuhan, tapi nanyanya buat ngetes, maka Allah dengan kebenciannya istilahnya mengatakan huwa, dia. Ketidaksukaan Allah gitu. Dia itu Allah yang satu, bilang di Muhammad gitu, dia. Enggak ada kedekatan di sini antara si penanya dengan Allah. Tapi kalau ketika mengungkapkan wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya, ya Allah, aku udah capek doa, ya Allah, kemarin udah berdoa, sekarang berdoa, nanti berdoa lagi, kapan dikabulkannya ya Allah? Jawab Muhammad, fa inni qarib. Sabar aja, terus aja berdoa. Menandakan anni itu, saya itu dekat, sayang dengan makhluknya. Kalau kita itu suka berdoa, Bu. Kata Allah benci dengan orang yang tidak meminta kepadanya. Jadi wa idza sa'alaka ibadi ini menunjukkan Allah cinta kepada orang yang terus-terusan berdoa, meminta. Beda kan kalau manusia, Bu? Kalau diminta marah. Nah, itu bedanya manusia dengan Allah. Jadi kemudian setelah huwa tadi menunjukkan tadi berarti paham ya, Bu ya? Ini yang bertanya itu orang Yahudi emang, Bu, bukan sahabat Nabi yang udah Muslim gitu. Ya Rasulullah, Allah tuh kayak apa sih gitu? Enggak, bukan itu. Datang segerombolan orang Yahudi, dengan garangnya, dengan apalah gitu, pengen ngetes Nabi Muhammad gitu. Katakanlah Allah itu bukan kata mustaq itu yang diambil dari kalimat yang lain, bukan. Jadi dia berdiri sendiri katanya. Kata ahli tafsir ya, dia berdiri sendiri, maka kalimatnya namanya Allah. Dan keunikan nama Allah
ketika dia hilang satu persatu kalimatnya, itu tetap menuju kepada Allah. A-nya dihilangkan jadi lillah, lamnya dihilangkan jadi ilah, aliha, ilah. Kemudian alifnya yang tengah dihilangkan jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lamnya dihilangkan jadi hu, Allahu la ilaha illa huwal. Benar nggak Bu? Coba dipikir lagi. Masya Allah. Jadi emang nama Allah itu berdiri sendiri, yang memberikan nama adalah Allah sendiri. Saya mencatat tentang ini nama Allah itu dari mana gitu ya. Kalau yang lain kan bahasa Arab, ini kata dasarnya apa, yang suruh nasoro dari tiga gitu. Kalau Allah samaitu bihi nafsa, yang memberikan nama terhadap dirinya, terhadap Allah itu dirinya sendiri, Allah sendiri gitu. Anzalnahu fi kitabihi, fi kitabik. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalam kitabnya. Fa'alul lima yurid, ya terserah Allah yang berbuat sekehendak hatinya Allah, sekehendak Allah gitu Bu. Jadi artinya untuk nama Allah sendiri ini, kenapa kalimatnya kata para ulama itu dari per hurufnya itu semua mengandung makna, semua mengandung kehebatan, semua mengandung kemukjizatan. Dibuang ini akan berubah jadi ini. Coba kalau ibu namanya Bu Muslihah ya, orang yang ikhlas. Ya. Kemudian dihilangkan mimnya, jadi sulit. Ya. Apa itu artinya? Dihilangkan sodnya jadi liha, gitu kan? Diganti, dibuang lamnya jadi ha. Apa? Nggak ada bahasa. Kemudian dibuang hanya jadi tak doang, apa? Kan nggak bermakna gitu ya. Atau kata yang suruh dibuang, iyanya jadi apa? Nusrun apalah gitu ya. Kalau kata dasarnya bisa nasoro gitu. Tapi kalau nunnya dibuang apa? Soro apa? Nggak ada maknanya kan? Kecuali diganti jadi sin, kan ini nggak diganti, dibuang satu-satu gitu. Nah, tapi hanya untuk kalimat Allah, inilah sumber kehebatannya. Begitu. Ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu yang esa. Ahad itu yang kita tahu kan, Ibu kalau hitungan Ibu suka mulai dari satu itu apa bahasa Arabnya? Wahid. Nah, kenapa Allah enggak dikatakan qul huwallahu wahid? Allah yang satu. Tapi di sini qul huwallahu ahad. Ada yang tahu enggak, Bu? Kalau ahad, satu yang tidak berbilang. Kalau saya dulu pernah belajar Aqidatul Awam, Allah itu satu yang tidak berbilang, hanya Dia satu-satunya. Tapi kalau wahid, yang pertama, berarti masih ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima. Saya contohkan, Ibu, ini berapa? Satu. Buku ini satu. Tapi dia terdiri dari lembaran kertas, ada covernya, ada depannya, ada besinya. Kalau buku Ibu mungkin hektar ya, strapless ya, hektar ya. Nah, ada yang cekrek-cekreknya gitu. Jadi terdiri dari beberapa bagian, itu namanya wahid. Ya. Tapi kalau ahad, hanya satu, hanya itu-itunya gitu. Hanya dia. Dan ahad ini hanya dimiliki oleh nama Allah, tidak ada nama yang lain. Ada Ibu yang namanya ahad, satu-satunya dia gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ketika orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa Allah? Allah itu ismun, nama ya Bu ya, nama. Terus bukankah Allah punya beberapa nama yang banyak? 99. Nah, itu apa bedanya Bu? Ismun dengan yang walillahil asmaul husna.
Panggillah Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Fad'uhu biha. Berdoalah gitu. Kita disuruh berdoa. Ibu kalau mau berdoa panggil nama Allah, itu salah satunya. Mau semuanya lebih baik kalau hafal. Ya kalau nggak hafal ya Rahman, Ar-Rahim, yang bisa dihafal ibu. Panggil kemudian berdoa di situ. Jadi sebelum berdoa panggil dulu ya Allah. Biasa kan kita dengan memuji Allah ya Alhamdulillah, nama Allah Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, kayak gitu ya. Itu kan dipanggil dulu nama Allah. Enggak langsung Rabbana hablana min azwajina, enggak langsung begitu. Panggil dulu nama Allah. Jadi di sini ingin menyatakan bahwa Allah itu satu nama yang nama tersebut tidak punya dinisbahkan dengan sesuatu yang lain. Nah, tidak bisa dilakobkan atau dikunyahkan. Zaman dulu itu Bu, namanya suatu nama pasti harus terdiri dari 3. Yang pertama nama dia, yaitu namanya apa? Ismun, nama dia siapa? Saya contohkan ya Bu ya. Nama Ibu Zainab siapa? Bu Zainab, itu ismun namanya. Kemudian harus punya kunyah. Kunyahnya mama siapa yang terkenal? Mama Dini. Lakobnya siapa? Punya lakob enggak? Enggak punya. Biasanya kalau orang Arab tuh harus punya lakob. Seperti Umar bin Khattab lakobnya Al-Faruq. Al-Faruq karena dia gagah. Dia bisa membedakan pembeda antara hak dan batil. Jadi kalau ada orang, jangan main-main, ada orang jahat, ada orang berbuat durhaka, oh bisa langsung kena tebasan pedangnya gitu ya. Kalau ada yang mau nyakitin Rasulullah. Jadi dia tuh tegas gitu, maka disebut dengan Al-Faruq. Kalau Utsman bin Affan, jadi kalau Umar itu namanya Umar contohnya Bu. Kunyahnya siapa? Anaknya Abdullah bin Umar. Lakobnya siapa? Lakob itu panggilan ketenaran lah ya. Al-Faruq gitu. Kalau Utsman bin Affan. Kemudian dia lakobnya apa? Dia punya ini namanya anaknya siapa gitu ya Bu ya. Kemudian lakobnya Zunnurain. 2 cahaya mata. Jadi orang Arab itu punya semua Bu. 2 cahaya mata kenapa Bu? Utsman bin Affan disebut 2 cahaya mata. Ibu harus tahu. Ini gimana sejarah. Nah, menikahi 2 putrinya Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah. Yang kedua Ummu Kulsum. Ya, Fatimah dinikahi oleh Ali. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ini perlunya Ibu belajar sejarah nih Bu. Nanti kalau Bu Tati ngajarin dia perhatiin gitu. Oh iya. Nah itu ya Bu ya. Jadi kalau Allah itu pertama tidak punya kunyah, tidak punya lakob, tidak punya sebutan. Dia namanya hanya Allah begitu. Kan kalau orang dulu pasti siapa ininya, apa keturunannya, apa nama ininya, panggilannya. Pokoknya Allah gitu. Kemudian tapi kok Allah punya sifat 99 loh. Kita tuh harus bisa bedain Bu antara nama ini bagi Allah berarti zatnya Allah. Kalau sifat berarti kan sifat macam-macam kan. Seperti saya lihat Bu Alis, namanya Bu Alis kan, sifatnya kan banyak. Kita bisa lihat seperti penyabar gitu ya, penyantun, rajin kan banyak sikap-sifatnya kan. Amin ya, kayak bagus-bagus semua. Nah begitu, jadi sifat Allah itu banyak, artinya sifatnya. Apa sih kriterianya? Tapi kalau namanya mah tetap satu. Kan ada namanya Tuhan Anak, Tuhan Ibu, itu banyak namanya ya. Tapi kalau Allah itu satu, Allahu Ahad. Ibu bisa bedain makna apa arti ahad dengan wahid ya. Jadi kalau wahid berbilang, satu tapi berbilang. Kalau ahad satu tapi tidak berbilang. Dan Allah itu tidak sama seperti makhluknya. Maka ketika kita membayangkan, saya ngebayangin Allah itu ada di arasy, bilang kalau Allah ada di arasy berarti Allah seperti makhluk bersemayam kan.
Dipahaminya jangan bersemayam, Bu. Itu kekuasaan, bagian dari kekuasaan Allah, aras yang terbesar. Kemudian yang lain gitu. Jadi jangan menganggap, jadi begini Bu, kan ada orang yang ateis itu mengatakan begini, kalau emang Allah itu kuasa, Allah itu ada, coba buktikan. Itu orang ateis Bu. Berarti orang ateis itu orang yang sebodoh-bodohnya orang. Orang yang sebodoh-bodohnya orang. Kenapa? Dalam ilmu filsafat, untuk menemukan suatu kebenaran harus punya pengetahuannya, namanya epistemologi. Epistemologi gitu ya Bu. Bahasa mahasiswa Bu ya. Artinya ada tata cara menemukan kebenaran. Bagaimana menemukan kebenaran adanya Tuhan? Yang pertama pakai indra. Ada beberapa macam Bu, step demi stepnya untuk menemukan kebenaran. Orang ateis baru menemukan dalam satu tahap, yaitu kalau tidak kelihatan oleh mata, kalau tidak bisa diraba dengan tangan, kalau tidak bisa dirasa dengan ada hirupannya gitu, tidak bisa didengar dengan kuping kita, berarti nggak ada. Yes. Jangan dulu sampai di situ. Kebenaran itu tidak sampai di situ. Allah menciptakan indera kita itu kebenaran tahap awal. Ada kebenaran tahap kedua, yaitu cara berpikir. Oh, tidak kelihatan. Sekarang pakai alam pikiran kita. Ibu 1 tambah 100 berapa? 101. Dikurangi 7. Mikir dulu kan? Dikurangi 3. Mikir dulu kan? Kalau tidak mikir, ketemu nggak itu kebenaran? Belum. Nggak ketemu. Jadi kebenaran harus ada di dalam pola pikir. Dan kemudian nanti naik lagi. Sekarang saya ingin tanya, kalau ada orang nanya Bu, anak-anak kadang-kadang suka melesetin ya, anak-anak remaja, anak-anak SMA, kalau Allah itu emang ada, kok Allah nggak bisa diketahui, dirasa? Kebenaran itu bukan hanya di situ. Ada yang kedua, namanya cara berpikir. Itu filsafat tuh Bu. Untuk menemukan Tuhan bisa dengan cara filsafat. Ibu jangan langsung menjustifikasi bahwa filsafat itu sesat. Enggak. Tergantung kita mempergunakannya untuk apa. Jadi ketika ada orang mengatakan Tuhan di mana dan dia tidak bisa melakukan itu, kemudian dia tidak beriman, coba kita uji. Ini ada gelas seperti Imam Abu Hanifah ya, berdebat dengan ahli kalam yang dia nggak mau mengakui adanya Tuhan kalau nggak kelihatan. Kata Imam Abu Hanifah begini, bawakan susu kepadaku. Sekarang di mana manisnya susu itu? Tunjukkan kepada saya, katanya. Terus kata dia, ya nggak bisa ditunjukkan, ya itu kan bisa dirasakan aja. Ya begitu juga Tuhan. Tuhan itu ada, tapi kita tidak bisa menunjukkannya. Begitu Bu. Jadi kalau ada orang buang angin, maaf ya. Kemudian apalah bentuknya ya, ada yang kedengaran, ada yang enggak. Kadang-kadang yang enggak kedengaran itu lebih serem gitu ya. Kemudian ada orang itulah buang angin, ditanya sama temennya, kamu ya buang angin gitu kan. Terus kata dia, buktikan mana? Ya nggak bisa dibuktikan lah, tapi kan baunya terasa gitu kan. Artinya sesuatu yang tidak bisa kelihatan bukan berarti nggak ada. Ya, itu jadi bisa dilogikakan sekarang kan. Nah itu, begitulah Allah gitu Bu, bahwa orang Yahudi ingin ngetes, sebetulnya ini penjabarannya gitu. Kita lanjut ke ayat yang kedua, bahwa Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung itu di dalam karyanya ini siapa? Quraisy Shihab dalam bukunya tafsir surat-surat pendek itu memiliki dua makna Bu. Allah tempat bergantung itu pertama sesuatu yang tidak memiliki rongga. Kalau ada pohon nih Bu ya, ada pohon. Pohon itu nggak memiliki rongga, dia padat atau apalah gitu, dia padat. Tapi dia bisa tumbuh, dia bisa kokoh tegar di situ. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan makanan. Dia tidak butuh makanan, minuman, tidak butuh apa-apa. Jadi dia itu sesuatu yang padat, rongga yang padat. Kalau rongga kan biasanya bolong-bolong ya,
atau apa ya, seperti peralon lah atau rongga kita. Untuk apa? Supaya ada sesuatu yang masuk ke dalamnya dan disitulah nanti akan ada kehidupan. Tapi bagi Allah enggak gitu. Maka di sini disebut Allahus Somad. Sesuatu yang tidak memiliki rongga yang padat, tidak utuh. Nah, yang kedua, sesuatu yang kokoh. Yang kokoh terpuncak, yang menjadi tumpuan harapan. Jadi gini, seperti pohon ada pucuknya paling ujung. Tapi pucuknya paling ujung ini jadi tumpuan siapapun. Karena kekokohannya. Ada nggak Bu di dunia ini yang di setiap di apa? Pucuk. Di sini di paling ujung tuh puncak. Di puncak bisa menjadi tumpuan, bisa menjadi harapan orang-orang ingin duduk di situ semua. Nggak ada di dunia. Pasti kalau udah apa namanya puncak itu pasti yang tertinggi, terlemah ya, tertinggi terlemah gitu. Karena yang paling kuat adalah bawahnya. Apa namanya bawah itu? Akar. Fondasi, dasar. Tapi bagi Allah enggak. Bagi Allah dia posisinya adalah terpuncak, tertinggi, tapi disitulah manusia membutuhkan. Manusia apa namanya? Memerlukan kekokohan tempat yang tertinggi tadi gitu. Begitu kata para ulama ya Bu ya. Jadi makanya kalau ada namanya Abdus Somad, apa tuh Bu? Hamba yang tempat hamba yang menggantungkan diri kepada Allah, kan ada hambanya. Tempat bergantung, hamba yang berarti menggantungkan dirinya kepada Allah. Kenapa dia jadi bahan gantungan, jadi bahan tumpuan, dan jadi bahan pengharapan, begitu kan? Karena dia punya segala-galanya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan begini Bu, Somad itu artinya tokoh yang sempurna ketokohannya. Ada seorang yang hebat nih Bu, memimpin negara luar biasa hebatnya. Nah, kalau Allah itu sempurna, kalau manusia sehebat-hebatnya tokoh pasti ada kekurangannya ya. Dia butuh orang-orang yang di sekelilingnya kan. Walaupun mungkin ide-idenya brilian, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan ide-ide yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, kalau tidak didukung oleh pendukungnya gitu. Sehebat apapun tokoh itu Bu. Ya, tapi kalau Allah tidak, dia tidak butuh siapa yang akan memberikan dukungan kepada Allah, kepada dia. Maka disebut oleh di dalam tafsir Ibnu Abbas As-Somad itu tokoh yang sempurna ketokohannya, yang mulia, yang mencapai puncak kemuliaannya. Ada orang usia berapa tahun biasanya dia dapat puncak kemuliaannya. Setelah dapat puncak kemuliaannya biasanya redup lagi ya, ke bawah sampai dia hilang ditelan bumi. Itu kan manusia suka ada di puncak, di atas, ke apa? Ketenarannya. Allah itulah Allah puncak ketenaran. Bagi Allah tidak ada turun lagi ke bawah, tetap aja di atas gitu Bu, maksudnya begitu. Kemudian yang agung, yang mencapai puncak keagungannya. Ada manusia Bu, saking tenarnya agung lagi. Namanya bagus, akhlaknya, semuanya, pengetahuannya kan ada. Ini hebat banget sih orang sampai followernya berjuta-juta gitu kan. Nah itu kalau Allah itu maha agung dan benar-benar di puncak keagungannya. Maha penyantun, di puncak kepenyantunannya. Bayangin aja Bu, kenapa kemarin kita sudah bahas kan ada binatang yang mau bermil-mil jalan gara-gara buat ngasih makan anaknya. Kenapa ada seorang ibu rela mengorbankan dirinya, bilang, "Nak, makan." Kata anaknya, "Mama udah makan belum?" "Udah." Padahal kita belum makan Bu. Kalau sedikit, terus terang saya juga sering begitu. Takut khawatir anaknya sedih gitu kan. "Udah Mama udah makan, ayo makan. Pernah nggak Bu? Iya. Kenapa? Karena itulah rasa santunnya Allah, rasa penyayangnya Allah kepada kita ditanamkan ke dalam hati seorang ibu ya. Masya Allah. Kemudian Allah juga yang bijaksana, yang tiada ada cacat dalam
kebijaksanaannya. Jadi jangan sekali-kali lagi nanti ibu mengatakan atau siapapun, ya Allah itu nggak adil deh kayaknya. Temanku udah sampai di puncak karir, saya udah sama padahal saya lebih capek, saya lebih gigih, saya lebih pintar, kok aku nggak naik-naik karirnya ya, ada yang begitu. Emang itu udah diatur sama Allah, Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Jadi gimana caranya untuk menghadapi, mensikapi seperti itu? Ridho, ridho bu. Jadi kalau orang ridho bu, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Kalau Allah ridho kepadanya, kita ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho dengan kita. Apapun yang kita lakukan diridhoi Allah bu. Walaupun itu ada maksiat di dalamnya, walaupun itu kita ibadahnya nggak banyak-banyak amat, mungkin masih ada rasa kesel ya, mungkin masih sholat malamnya juga tidak banyak, baca Qurannya juga nggak berjujus gitu bu. Tapi kalau kita ridho sama ketentuan Allah, itu pasti akan Allah ridho dengan kita. Aku tahu kamu tuh males kalau kemana gitu, silaturahmi atau baca Quran. Aku tahu kamu tuh kalau zikir tuh nggak banyak, 33 aja udah kayaknya udah pengen lari aja. Tapi aku suka dengan kamu. Karena aku suka dengan kamu, aku tarik ke dalam rahmatku, kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi ada bu, namanya Nu'aim. Saya cerita dulu ya bu ya, tentang Nu'aim ini. Kebijaksanaannya Allah itu ya, Masya Allah. Jangan suka inilah, pokoknya ridho aja gitu. Nu'aim ini kerjaannya suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Pokoknya jahil bu ini, sahabat Rasulullah. Tapi Rasulullah cinta banget sama dia. Kenapa? Karena dia sangat cinta dengan Rasulullah. Tapi maksiatnya nggak bisa berhenti. Banyak sekali bu kejadiannya itu. Nanti ibu baca Nu'aim, cerita Nu'aim di internet. Saya juga senyum aja kalau baca ini. Rasulullah kalau dia datang selalu giginya sering terlihat tersenyum karena bahagia. Padahal sahabat gedek banget. Jahilnya minta ampun bu, ngerjain sahabat mulu. Rasulullah aja dikerjain sama dia. Tuh bu, Rasulullah dikerjain sama dia. Tapi karena Rasulullah sudah cinta sama dia, radhiyallahu anhu wa radhu'an. Siapa saja yang dicintai oleh Rasulullah pasti dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tunggu. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, saya ridho suami saya begini, saya ridho anak saya begini, saya ridho saya itu nggak kayak teman saya, bajunya ini, rumahnya ini, kendaraannya, saya ridho ya Allah. Kata Allah, aku ridho dengan apa-apa amal-amalmu sehari-hari. Seperti Nu'aim tadi bu, bukan ahli ibadah dia, malah mungkin males, tapi dia cinta sama Rasul. Kalau punya apa-apa Rasulullah dulu yang dikasih bu. Masya Allah. Jadi kalau apa-apa tuh, jadi dia suka berguyon. Orangnya apa ya? Humoris. Kadang-kadang licik gitu, tapi ya namanya udah dicintai ya. Kadang-kadang licik bu. Ibu lihat deh baca kisahnya Nu'aim. Kalau saya ceritakan setengah jam Nu'aim sendiri. Nah, nanti aja ibu baca sendiri lah. Kita lanjut ya bu ya. Allah itu tempat bergantung. Di dalam ilmu tasawuf artinya lebih bagusnya begini katanya, kata para ulama ya bu. Allah itu tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah itu tidak menginginkan apapun. Allah somad itu artinya begitu bu. Allah itu tidak, pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal yang kita butuh gitu bu. Allah itu enggak sama sekali. Dia punya segala-galanya. Kalau manusia punya segala-galanya masih butuh kan ya dengan orang. Masih butuh sanjungan kan. Malah kalau orang punya segala-galanya lebih rentan disanjung. Lebih rentan dia pengen disebut, pengen sum'ah, sombong dan sebagainya. Tapi bagi Allah nggak perlu bagi Allah. Nah, kebalikan buat manusia, ibu. Kalau kita punya masalah dalam hidup ini, kata Allah apa? Ingin Allah menyatakan kepada kita terhadap dirinya,
Kalau kamu lagi ada masalah hidup, masalah dengan pasangan, masalah dengan rizki, masalah dengan anak, Allah tempat kamu bergantung. Iza sa'alta, kata Rasulullah apa bu? Fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, minta sama Allah. Wa iza sta'anta, kalau kamu meminta pertolongan, ista'in billah, maka mintalah pertolongan Allah. Jangan begini bu, tiba-tiba anak datang nih ke kita, mama ini mau bayar semester, mau bayar ini di sekolah, aduh kenaikan tahun ini gede banget ya. Siapa yang saya minta pertolongan nih, saya pinjeman nih, langsung aja ke situ. Jangan dulu ke situ bu. Lari dulu ke Allah. Udah gitu suami kapan ya? Oh dapat THR-nya. Langsung ya Allah, kebutuhan nih banyak. Allahus. Ketika itu kita mohon sama Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Di mana jalannya? Baru setelah itu minta pertolongan kepada hamba. Apa bedanya pertolongan kita bergantung kepada Allah dengan meminta pertolongan Allah dengan meminta pertolongan kepada manusia? Dulu saya sudah menyebutin bu, ada bedanya. Kan sama-sama minta tolong kepada manusia, benar nggak? Bedanya di mana? Kalau ke Allah kita dengan keyakinan, dengan sepenuh harapan. Tapi kalau dengan manusia hanya sebagai jalan melalui lewat fisik saja. Nah kita udah yakin nih ya bu ya, udah mohon sama Allah, udah zikir, udah doa, udah pokoknya yakin sama Allah. Terus kita keluarlah, kita kerja contohnya. Itu kan berarti yang bergerak adalah fisik kita. Kemudian hasilnya mau baik, mau enggak, mau banyak, mau sedikit, berarti kembali kepada keyakinan kita. Yang kita meminta pertolongan di situ hanya sebatas fisik. Jangan lebih dari itu bu. Kalau kita melebihi batas porsinya, nanti kita akan kecewa. Kita udah keluar nih dari rumah, saya mau pinjeman ke teman saya si A gitu. Udah saya yakin sama Allah dan saya berserah diri, saya ridho mau dapat mau enggak. Yang penting saya sudah bergerak. Datanglah kita ngomong sama dia ini. Itu kan fisik ya bu ya. Kemudian dia bilang maaf ya. Itu bukan urusan kita, bukan ranah kita. Maka ketika tidak ada hasil jangan kecewa. Kenapa? Banyak jalan menuju Roma. Itu bagi Allah kenapa yang tidak sulit? Apa yang tidak sulit? Kan udah dari situ nggak dapat kan kita udah ridho nih. Pas pulang ke rumah suaminya bilang, "Ma ini dapat tambahan, ma ini dapat bonus, ma ini dapat ini, ma ini dapat pesanan." Banyak pokoknya karunia Allah akan datang ketika kita ridho dengan keadaan yang sudah kita lalui. Ridho aja dulu bu. Insya Allah akan beres hidup kita kalau ridho. Masalahnya kita itu suka ikut campur dengan urusan Allah, sehingga Allah lari, tidak jadi nolong kita. Kurang ajar teman gak minjemin. Padahal dia punya. Nanti kalau aku ada, nanti kalau aku udah jadi ini, nanti kalau aku ini, dendam di sini. Kata Allah berarti kamu berharap dengan makhluk. Kamu tidak Allahus, kamu tidak bergantung kepada. Jadi masalah hidup kita ini bukan karena Allah, Zena, ya, tapi karena kita kurang yakin, kurang somadnya, kurang bergantung kepada Allah. Masya Allah. Saya kalau udah mengkaji ini Allahus Samad lam yalid. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Lam yalid artinya apa Bu? Lam yalid tidak punya anak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak beranak itu artinya apa Bu? Tidak melahirkan. Ya, tidak beranak, tidak melahirkan. Dukun beranak. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa kalimatnya lam? Nah ini Bu, rahasia nih. Di dalam bahasa Arab ada lam, ada lan. Sama-sama tidak. Walang tarda angkal yahudu walan
nasara, tidaklah sekali-kali orang Yahudi itu ridho. Walan nasara, dan tidaklah. Nah, itu juga tidak. Kenapa untuk kalimat Allah lam yalid? Gitu, Bu. Kenapa? Karena kalau untuk lam itu menunjukkan sesuatu ketiadaannya dari dulu, dari awal. Tapi kalau lan menunjukkan ketiadaannya, tidak akan melakukannya di masa yang akan datang. Lan akul, aku tidak makan. Itu maksudnya kemarin makan, nanti ke depan sore, siang, malam aku tidak makan. Itu lan, Bu. Maka di dalam Al-Quran ada lan, ada lam. Beda, Bu, beda. Ngucapin lan berubah nun jadi mim. Oh, bisa berubah artinya, Bu. Kenapa banyak orang yang dilaknat ketika membaca Al-Quran? Ketika dia bacaan Al-Quran yang salah tapi nggak mau belajar, gimana nggak dilaknat sama Allah? Coba itu. Jadi kalau kita bacanya lan yalid gitu ya, pakai nun ya, seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu dulu ngelahirin gitu. Nah, sekarang kedepannya baru enggak. Kan begitu, bisa berubah artinya, Bu. Atau dibalik, yang lam tardo angkal yahudu walam nasoro gitu. Itu juga bisa gawat, Bu. Kenapa? Karena zaman dulu orang Yahudi Nasoro itu ketika ajaran-ajarannya masih murni, kan mereka mengesahkan Allah. Nah, ketika kedepannya terjadi perubahan-perubahan di Bible itu ya, Bu. Perubahan. Jadi artinya mereka tidak ridho, tidak suka. Itu ketidaksukaannya itu bukan dari awal. Dari ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad lah yang akan menjadi nabi terakhir. Kenapa, Bu? Karena sebelumnya mereka menginginkan agama mereka lah, nabi mereka lah yang menjadi agama terakhir. Mereka nggak mau Nabi Muhammad, mereka nggak mau Islam yang terakhir. Begitu, Bu. Makanya walan itu artinya awalnya mereka percaya, ya. Kemudian setelahnya mereka ingkar, kufur sampai sekarang. Nah, kalau untuk lam sendiri itu menyatakan bahwa Allah dari dulu sampai sekarang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yalid, nah ini yalid ini, Bu, diambil dari kata walada. Ada istilah walid. Walid itu artinya ayah. Jadi ayah. Kalau walidah siapa, Bu? Ibu kandung. Kalau walad anak. Nah, kalau bahasa Arab ini ya, Bu ya. Coba kalau kita ibu, ayah, anak. Kalau bahasa Arab beda-beda itu. Walidain kedua orang tua. Kalau kita kan ayah, ibu. Udah gitu. Di sini juga dikatakan bahwa kalau emang walid itu bapak, apa bedanya dengan abi? Apa, Bu? Abi kan bapakku juga. Walid juga bapak. Kalau walid artinya bapak kandung. Kalau abi bisa dua kemungkinan, bisa bapak kandung, bisa bapak atau bapak sambung. Itu abi, Bu. Jadi kalau dia bilang abi, jangan dulu percaya dia bapak kandungnya. Bisa tiga kemungkinan, bisa bapak kandung, bisa bapak angkat, bisa bapak Tapi di kita ya panggilannya abi aja, mau kandung mau sambungan. Nah, ini dari bahasa ya, Bu ya. Walid ya, Bu ya. Lam yalid yang menunjukkan bahwa ketika seseorang dilahirkan, kalau orang itu dilahirkan berarti keluar dari dua lubang. Lubang yang pertama dari mana? Lubang yang pertama. Kubur. Lubang dari apa?
semprotan sperma seorang suami, seorang pria, ya. Itu lubang yang pertama, Bu. Lubang yang kedua keluar dari lubangnya seorang ibu. Iya, Mr. V-nya gitu ya. Keluar dari situ. Jadi manusia itu keluar dari dua lubang. Iya, lubang itu konotasinya mulia apa kurang mulia, Bu? Mulia, kurang mulia. Enggak mulia ya kelihatannya. Masa Tuhan dilahirkan? Kan nggak mungkin keluar dari dua lubang, begitu maksudnya. Kenapa Tuhan itu tidak dilahirkan atau melahirkan? Kenapa? Kata para ulama, kalau seseorang melahirkan, kita ini manusia butuh untuk melahirkan. Kenapa? Karena dia butuh bergantung di kemudian hari kepada keturunannya, anak-anaknya. Dia butuh untuk meneruskan keturunan. Iya, keturunan. Nanti akan kesana akan teringat, oh anak siapa, cucu siapa, buyut siapa. Oh itu kan gitu. Kita butuh itu, Bu. Iya kan, kita punya anak, kita besarkan untuk apa? Aku nanti kalau udah lemah, udah nggak punya pekerjaan, mudah-mudahan anakku bisa bantu kan begitu ya. Tapi jangan ke sana kita membesarkan anakku. Kenapa? Kalau niat intinya itu, kita akan kecewa. Yang harus kita tanamkan di Al-Ikhlas ini, Allahus, ketika saya tua saya bergantung kepada Allah. Saya nggak bergantung dengan anak saya. Biarkan saja dia berjalan, jadikan aja dia anak soleh, pasti dia akan berbakti kepada kita. Tapi tujuan utama kita mendidik anak bukan supaya anak itu balas jasa, enggak. Tapi kita harus Allah As-Samad, lam yalid walam yulad. Itu artinya, Bu, setiap manusia itu butuh dengan kelahiran, dengan anak, dengan keturunan. Tapi Allah enggak, gitu. Ingin menyatakan karena Tuhan mereka itu ada anak, ada istri, ada pasangan gitu, Bu. Ibu, kalau Allah di dalam kepercayaan waktu itu orang-orang kafir Quraisy, Allah itu bagi mereka adalah Tuhannya yang inti, seorang bapak istilahnya yang inti. Ada ibunya namanya Al-Lata. Al-Lata itu Tuhan perempuan. Itu nanti lihat di sejarah ya, Bu ya. Kemudian Tuhan itu memiliki sifat namanya Al-Aziz. Maka mereka punya Tuhan namanya Uzza. Dan Tuhan Allah memiliki sifat Al-Manan. Maka di dalam Tuhan mereka ada namanya Manat. Kan Lata, Uzza, Manat, Hubal, banyak Tuhan mereka. Itu mereka mengadopsi juga namanya dari nama-nama Allah. Gitu. Nah, tapi Allah menafikan nama-nama itu semua. Allah hanya Allah yang tempat bergantung, hanya satu-satunya, dan Allah punya nama satu, yang banyak itu walillahil asmaul husna, itu hanya sifat-sifat Allah saja gitu. Ayat selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah lah satu-satunya dan Allah lah tidak ada yang menyamai dengan dirinya. Yakun itu artinya, Bu, artinya persamaan, menyamai. Kalau manusia kan banyak ya, Bu ya. Nih kalau saya baca di sini tadi tuh kufuan itu diambil dari kata kuf'un yang mengandung arti persamaan. Allah itu tidak ada persamaan bagi Allah. Ada juga dikatakan kufuan. Nah, tapi saya nggak mau panjang lebar tentang bahasa ini ya. Nanti waktunya habis gitu. Kita langsung saja ke tadabbur bahwa Quran Al-Ikhlas ini, kata Rasulullah, itu sudah selesai aja ya, Bu ya. Kita selesai. Al-Ikhlas ini waladzi nafsi biyadi. Rasulullah itu bersumpah dengan dirinya. Innaha la ta'zilu sulusal Quran. Rasulullah bersumpah dengan Quran surat Al-Ikhlas ini bahwa Al-Ikhlas ini adalah sepertiga Al-Quran.
Kata Rasulullah, adakah yang sanggup kalian membaca sepertiga Al-Quran? Kata sahabat, bagaimana? Ya Rasulullah, aku gak sanggup, berat itu. Kata Rasulullah, coba ada keutamaannya, pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Kalau kita baca 3 kali berarti sama dengan 3 kali baca. Berarti satu hataman, satu Al-Quran. Tapi itu seperti, kata Rasulullah itu seperti. Jadi ibaratnya kalau ibu makan tahu tempe, saking enaknya tuh tahu tempe, ibu bilang apa? Oh, rasa rendang, rasa daging. Sama nggak Bu tahu tempe? Seenak-enaknya tahu tempe sama nggak dengan daging? Tetap beda. Jadi tetap kita harus menghatamkan membaca Al-Quran dari awal Al-Baqarah sampai An-Nas. Tapi kalau nggak sanggup, ibu waktu nggak ada, sering-seringlah baca Al-Ikhlas. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, bacalah Al-Ikhlas ketika sholat sunnah apa aja? Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah subuh, nggak ba'diyah Bu. Yang diajarkan oleh Nabi, Qobliyah subuh. Rakaat pertama apa Bu? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian dalam sholat, ibu kan suka tarawih itu, di ujungnya apa? Witir. Itu yang diajarkan Nabi. Ketika di dalam sholat witir, bacalah Al-Ikhlas. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah. Dia dari habis Isya sholat beratus-ratus rakaat, bacaannya Al-Ikhlas. Ada juga sahabat Nabi yang lain sebelum membaca Quran, bacaan-bacaan Quran yang selain di juz 29, berarti dari juz 1 sampai juz 28 itu selalu dimulai dengan Al-Ikhlas. Kemudian orang berprotes lah ya, ditanyakan kepada Aisyah, ya Aisyah, sahabatku ini ketika di dalam kancah perperangan dia itu ketika di daerah lain gitu, dia itu bacaannya cuma sebelum baca bacaan-bacaan yang lain pasti Al-Ikhlas. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah, kenapa kamu baca itu? Kan Rasulullah tidak mengajarkan. Kata dia, saya cinta dengan Al-Ikhlas ini karena kandungannya yang sangat agung. Dan 3 kali baca Al-Ikhlas sama dengan satu Al-Quran, khataman Al-Quran. Kata Rasulullah, dengan cintamu terhadap Al-Ikhlas, maka Allah pun cinta kepada kamu. Masya Allah. Maka baca Bu ya sebelum tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian ditiupkan di tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Insya Allah ibu akan terhindar dari ya, guna-guna syaitan. Ibu tidur nyenyak, bangunnya bisa tahajud, baca doa-doa yang lainnya yang banyak ya. Jadi itu tadinya mau nerangin Al-Ikhlas itu apa? Kok di dalam Quran surat Al-Ikhlas gak ada kalimat Al-Ikhlasnya ya? Kalau di ayat Al-Quran yang lain kan ada. Kalau dia dikatakan Ad-Duha, kan ada kalimatnya Wad-Duha. Kalau dia dikatakan Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dia dikatakan Al-Ma'un wa yamna'unal ma'un, banyak pokoknya ayat-ayat yang berkaitan dengan sesuai dengan namanya. Al-Baqarah. Ya kan? Baqaratan gitu kan, tentang bagaimana Allah memerintahkan menyembelih sapi. Tapi di Al-Ikhlas enggak ada. Ya, kenapa? Nah, itu. Kata para ulama, ini harus dijelasin dulu kalimat dasarnya. Besok aja ya Bu ya. Sebentar aja Bu. Iya. Kalimat dasarnya kholaso itu Bu. Kholaso itu yang jernih. Kalau orang Arab suka menamai air al-ma'ul khalis, air yang jernih, air yang tidak bercampur dengan apa-apa. Ibu kalau masih minum, saya kan pakai air khalis tuh. Nggak ada sirup-sirupnya gitu. Ya sekali-kali Fanta gitu. Bu bilang kan air khalis itu al-ma'ul khalis. Berapa?
Enggak lah. Itu saya cuma ini aja bercanda, Bu. Jadi kholis itu artinya kebeningan, kemurnian. Maka al-ikhlas ini kul huwallahu ahad disebut ayat tentang memurnikan keesaan Allah. Apa yang dimurnikan? Kok nggak ada al-ikhlasnya gitu ya, Bu? Ya enggak, kul huwallahu ahad, ujung-ujungnya al-ikhlas gitu ya. Karena seseorang tidak boleh meminta kepada patung, kepada batu, kepada pohon, kepada hal-hal yang ada lebih kekuasaannya daripada kekuasaan Allah. Yang dia harus minta hanya kepada, itu kan berarti murni kan? Kebalikan dari kholis apa, Bu? Syarikah atau syirik, musyrik. Orangnya musyrik, perbuatannya syirik, artinya dia mendua, ada kekuasaan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Nah, ini kan Allahus Shamadnya itu kan. Kemudian bahwa Allah itu tidak keluar dari rahim seseorang dan Allah juga tidak melahirkan, artinya dia cuma satu tunggal gitu. Berarti kalau sosok yang tunggal itu tidak butuh ke kanan, tidak butuh ke kiri, tidak butuh ke belakang, ke bawah, ke atas, dia hanya berdiri sendiri. Maka inilah yang disebut kemurnian. Maka tidak ada satu surat inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu esa, Allah ahad, Allah tempat bergantung, Allah tidak butuh dengan makhluk gitu. Gitu kata para ulama, seperti itu al-ikhlas itu yang murni. Dari saya cukup sekian, mohon maaf Ibu semua bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.